pas saya pulang sholat Jumat waktu itu, saya lihat HP saya buka, kemudian di situ sudah ada SMS dari Google ya, bahwasanya saya sudah lolos dimonetisasi. Jadi saya tidak tahu kapan saya ditinjau, saya tidak tahu kapan itu sampai. Yang pastinya kalau di hitungan saya itu sudah sampai 4.000 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel saya di sini, Robbil Amin. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya dari awal mendaftar akun YouTube yang ini hingga lolos dimonetisasi ya teman-teman. Jadi saya mendaftar itu di tanggal 13 September 2019 dan saya lolos monetisasi di tanggal 3 Juli 2020. Oke. Jadi di situ pengalaman saya mengupload video pertama itu ya. Tapi yang nonton tidak ada. Saya bilang tidak ada, sudah saya upload, saya lihat tidak ada yang nonton. Kemudian di waktu itu saya menyuruh teman-teman saya ya untuk menonton video saya dan minta tolong juga untuk di-subscribe. Tapi sebagian teman-teman saya itu ada yang bully ya. Tapi tak apalah. Itu hanya maksudnya membuat semangat saya atau menambah semangat saya ya untuk membuat channel YouTube. Jadi di dalam saya membuat video itu sudah beberapa video saya upload. Penontonnya tidak ada saya lihat ya, kecuali yang saya suruh. Malahan kadang saya yang nonton juga. Tapi saya lihat di pengaturan YouTube itu kita tidak boleh nonton video kita ya teman-teman. Kemudian beriringnya waktu itu saya terus juga upload dan minta subscribe juga dari teman-teman. Sebagian ada yang mau, sebagian ada yang tidak ya, seperti itu. Kemudian sudah berjalan sekitar 3 bulan. Perkembangannya tidak ada teman-teman. Subscribe pun mana yang saya minta tolong itu cuman itulah yang ada. Kemudian saya lihat di Facebook atau di YouTube lah tutorial caranya bagaimana mendapatkan subscribe itu, bagaimana mencari view. Jadi di situ dibilangnya kita harus share video kita ya di sosial media. Di situ itu sudah saya coba juga teman-teman. Memang ada pertama tapi tidak seberapa. Seperti itulah. Kemudian saya bertanya-tanya juga kepada teman-teman ya, kepada teman-teman saya yang YouTuber yang sudah sukses. Saya tanya triknya. Dia bilang hanya pokoknya perbaiki kontenmu, kemudian sering upload dan semangat. Cuman itu teman-teman. Jadi di situ saya terus juga mengupload video. Kemudian sedikit demi sedikit subscribe saya ada juga bertambah. Jadi pas waktu itu saya mengupload video ya, dari sekian video saya ada video saya di situ satu yang lumayan adalah penontonnya menurut saya waktu itu teman-teman. Itu masalah perakitan ampli ya, masalah perakitan ampli walet. Di situ ada yang bertanya entah dari manalah itu ya penontonnya. Di situ membuat semangat saya bertambah. Jadi dari situlah saya terus lagi upload, saya sering juga share di Facebook. Kemudian waktu itu subscribe saya memang agak cepat juga bertambah ya. Waktu sudah ada video yang banyak penonton yang itu subscribe saya kalau nggak salah hampir 700-an waktu itu teman-teman. Tapi jangan salah ya, mencapai 100 subscribe itu pun sangat susah sekali. Nah, yang namanya kita cuman minta tolong ya, seperti itulah ya. Tapi itulah, dengan berjalannya waktu terus juga saya upload, terus juga bertambah. Kemudian
pas di bulan-bulan, kalau tidak salah di Februari atau di April lah kalau nggak salah, subscribe saya sudah mencapai 1000 teman-teman. Di pikiran saya kalau sudah subscribe 1000 itu otomatis video kita sudah banyak yang nonton, tapi tidak sesuai dengan yang di pikiran saya. Saya upload pun palingan yang nonton 30, 40, 100 saya sudah bangga waktu itu teman-teman. Jadi kebetulan ya, mungkin entah itu keberuntungan atau gimana, yang penting saya kan semangat, saya terus usaha juga. Jadi kali di bulan Juni kemarin, di situ saya sudah dapat info kabar bahwasanya Indosiar akan imigrasi ke Telkom ya. Jadi pas hari H tanggal 1 Juni itu masa percobaan. Itu masa percobaan Indosiar untuk imigrasi ke Telkom teman-teman. Jadi saya membuat videonya langsung waktu itu ya. Saya membuat videonya durasinya sekitar 6 menit. Ya, sekitar 6 menit. Itu langsung banyak penontonnya teman-teman. Ya, langsung meledak. Waktu itu sampai setelah saya buat video sore ya, tanggal 1 Juni. Kemudian sorenya saya lihat view-nya terus naik hingga mencapai 3000. Ya, hingga mencapai 3000 itu masih malam teman-teman. Kemudian besoknya saya lihat masih naik. Kebetulan di situ subscribe saya sudah mencapai 1000 juga ya, sudah mencapai 1000, cuman jam tayang saya masih kurang sekitar 1000 jam tayang lagi ya. Kemudian di dalam hati saya melihat seperti itu ya. Saya pas saya lihat Indosiar itu masih ada ya. Indosiar masih ada juga di Palapa, tapi sudah ada dites di Telkom 4 waktu itu. Kemudian saya sudah ada niat di tanggal 1 Juli ya. Soalnya di tanggal 1 Juli kabarnya Indosiar ini memang hilang di Palapa. Jadi saya sudah ada niat untuk membuat video yang durasinya di atas 10 menit supaya cepat mengejar jam tayang saya waktu itu. Jadi singkat ceritanya ya teman-teman, pas di hari H tanggal 1 Juli itu saya buat video, sampai-sampai waktu itu saya meminjam kamera teman saya, Canon ya, tapi saya tidak bisa menggunakannya. Jadi saya buatlah lagi video dari HP saya ya. Saya rekam videonya, saya buatkan video, durasinya kalau nggak salah sekitar 16 menit. Jadi sudah saya upload, saya memang terkejut teman-teman. View-nya langsung meledak sampai hari itu ya. Kemudian di perkiraan saya waktu itu pas kalau tidak hari Selasa, hari Rabu ya. Di perkiraan saya itu jam tayangnya sudah tembus teman-teman. Sudah tembus. Soalnya yang kan ada itu seperti tayangan berapa menitnya di analitik kan. Saya lihat, saya rasa sudah cukup. Tapi pas hari Kamisnya saya lihat masih kurang 250 jam lagi. Sementara penonton saya waktu itu masih terus meledak juga. Dan di perkiraan saya itu hari Kamisnya saya sudah lolos ya, maksudnya sudah lolosnya sudah tembus 4000 jam tayang. Tapi sayangnya saya lihat masih 250 jam tayang. Itu di hari Kamisnya. Kemudian pas di hari Jumat saya merasa dia kan jamnya di setnya itu sore kan. Jadi pas di hari Jumat saya merasa nanti sore pasti sudah selesai di pikiran saya. Kemudian pas saya pulang sholat Jumat waktu itu, saya lihat HP saya buka, kemudian di situ sudah ada SMS dari Google ya, bahwasanya saya sudah lolos dimonetisasi. Jadi saya tidak tahu kapan saya ditinjau, saya tidak tahu kapan itu sampai. Yang pastinya kalau di hitungan saya itu sudah sampai 4000 jam tayang, tapi di analitik masih kurang 250 jam tayang lagi. Jadi perasaan saya mungkin belum di set seperti itu ya teman-teman. Jadi waktu itu pas sudah lolos dimonetisasi ya, saya tidak tahu lagi bagaimana senangnya ya. Itu pas hari Jumat teman-teman, hari Jumat yang sangat berkah waktu itu menurut saya. Jadi saya langsung
SMS teman saya kan, teman-teman saya bahwasanya saya sudah lolos. Jadi di dalam perjuangan saya mencapai itu, yang penting itulah saran saya untuk teman-teman yang masih pemula ya. Yang penting upload video, perbaiki konten kalian, kemudian sering-sering lah upload, kalau bisa tiap hari. Kemudian durasinya minimal kalau bisa, yang bagi yang ngejar jam tayang minimalnya 10 menit ya, supaya cepat tembus jam tayangnya. Jadi waktu itu saya ceritakan sedikit, pas di tanggal 1 Juli itu teman-teman, saya mendapat subscribe kalau tidak salah 400 sekian. Itulah saran saya untuk teman-teman semua, bagi yang YouTuber ya, yang masih pemula atau yang mau ingin bikin YouTube. Kalian konsisten saja, terus saja upload video, perbaiki konten kalian, dan terus berusaha dan berdoa. Soalnya seperti pepatah teman-teman, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya seperti itulah kira-kira. Soalnya ada saatnya video kita itu meledak. Jadi jangan putus asa teman-teman. Itulah pesan saya kepada kalian. Oke. Saya mohon maaf ya kalau kata-kata saya belepotan, karena saya masih pemula. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan kalau ini kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan kalian share. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.